Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang sangat berbahagia yang Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. Kami bersyukur karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan seluruh anggota tubuh kami masih berfungsi dengan baik. Kami masih dapat merasakan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan di hidup kami. Secara khusus pagi hari ini kami boleh datang beribadah di awal bulan Februari. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami dengan online via Zoom ini, kehadiran-Mu sungguh tidak terbatas. Engkau sempurna melawat setiap kami, dan biarlah pujian yang sudah kami bawa kepada Tuhan mendapat tempat di hati-Mu dan menyenangkan Engkau. Dan sekarang Bapa, Engkau hadir memberkati setiap kami lewat perkataan-Mu, firman-Mu yang sudah Engkau taruh di dalam pikiran, hati, dan mulut hamba-Mu ini. Biarlah ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan, yang memperbaharui pikiran, hati dalam kehidupan kami, supaya dalam menjalani hari-hari kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan hidup ini dengan seluruh nilai-nilai kehidupan yang benar, menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menit-menit ke depan pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus ambil alih dan setiap kami boleh menerima berkat dari roti hidup surga dan air hidup surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan di setiap rumah-rumah kita dimanapun saat ini. Ada yang dari Pademangan Barat, Timur, Utara nggak ada ya. Ada yang dari Sunter, ada yang dari Tangerang, ada yang dari mana-mana ini ya. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, oleh karena sikon memang kita ibadah via Zoom ya. Setidaknya dalam 2 minggu ini, nanti tidak lagi untuk perkembangan berikutnya. Nah, tema kita di bulan lalu itu adalah mengutamakan Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah mulai mempraktikkan firman Tuhan itu, pasti ada hal-hal, pengalaman-pengalaman tersendiri bersama dengan Tuhan dalam hidup pribadi maupun keluarga dan juga pekerjaan serta pelayanan kita, Bapak Saudara. Dan memang sepanjang tahun ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita punya karakter yang baik dan benar, didahului dengan mengutamakan Tuhan itu. Dan sepanjang bulan Februari kita akan membahas mengenai kasih dalam tindakan, ya. Itu bagian dari karakter pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara ya. Kasih dalam tindakan. Saya akan share screen. Iya, pembacaan kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu bisa baca di tempat masing-masing juga ya. Setidaknya kita bisa dengar suara kita pada saat baca firman Tuhan ini ya. Dalam hitungan ketiga, judul perikopnya kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bentar ya. Lanjut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita
untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dalam tindakan itu adalah kasih yang seperti apa ya? Memang kalau kita bicara mengenai kasih dalam tindakan itu luas sekali. Saya percaya minggu-minggu ke depan hamba-hamba Tuhan juga akan mencaringkan di subtema yang berbeda ya. Dan kasih dalam tindakan ini harus sungguh-sungguh kita hidupi dengan beberapa hal yang harus kita tahu ya. Maksudnya karena orang-orang dunia juga mereka mengatakan mereka juga punya kasih loh, mereka juga action loh ya. Mereka juga buat sesuatu loh. Bahkan mungkin kadang-kadang mereka secara pengorbanan jauh lebih banyak begitu ya. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan kasih dalam tindakan di firman Tuhan atau Alkitab? Nah, kita akan belajar. Menurut pembacaan tadi, jadi kasih dalam tindakan itu adalah yang pertama, kasih yang berlandaskan firman Tuhan. Apakah ada kasih yang tidak berlandaskan firman Tuhan? Ada, yaitu kasih yang ada motivasi terselubung, ada modus-modus tertentu. Nah, itu tentu bukanlah kasih yang berlandaskan firman Tuhan. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kata berita yang telah kamu dengar dari mulanya itu apa sih? Itu firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Yohanes yang menulis kitab ini adalah salah satu murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Dan dia dijuluki sebagai Rasul Kasih. Jadi waktu Yesus menyampaikan tentang mengasihi, perintah mengasihi, itu Yohanes bisa menyimpulkan di kitabnya Injil Yohanes. Jadi memang seorang Yohanes ini betul-betul memahami ketika dia mendengarkan apa Yesus sampaikan. Ketika mereka masih bersama-sama sebelum Yesus naik ke surga maksudnya ya. Jadi makanya dia berkata sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Jadi bicara mengenai kasih itu bukan baru sekarang. Begitu maksud Yohanes. Itu sudah dari mulanya loh. Sudah dari Yesus lahir ke dunia ini dan dia sudah mengajarkan itu, dia juga sudah mempraktekannya, membuktikannya. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saya sengaja memberi cetak warna merah di situ Bapak Ibu. Jadi kasih yang berlandaskan firman Tuhan itu adalah kita mengasihi itu bukan pilihan. Mengasihi bukan pilihan. Ya kalau saya mau saya kasihi, kalau saya nggak mau nggak usah, bukan pilihan. Tapi sebuah keharusan. Kan tadi dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi itu ya. Jadi hari ini kita harus belajar betul-betul sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus. Mari kita berkata bahwa tentang mengasihi ini memang apa yang Tuhan sudah firmankan dari awalnya. Bahkan seluruh Alkitab kalau bisa diperas isinya satu kata, kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kasih Allah mengaruniakan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, karena kasih kita bisa berkumpul pagi hari ini via Zoom. Karena kasih kita bisa tetap menikmati segala berkat-berkat kebaikan Tuhan. Karena kasih kita bisa bertahan mengiringi Tuhan sampai hari ini. Mengasihi bukan pilihan. Jadi karena itu, mari kita mengasihi bukan didasarkan pada perasaan kita. Mengasihi bukan tergantung mood, bukan tergantung situasi, Bapak Ibu. Ya, mau situasi lagi disakiti orang, lagi dibikin orang jengkel, lagi rasanya nggak memungkinkan mengasihi, tapi karena itu sebuah perintah, maka kita harus tetap mengasihi. Dan kasih itu didasarkan pada kehendak kita. Seperti Yesus pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia tahu di situ ada Petrus yang akan menyangkal. Di situ ada Yudas yang segera akan menjualnya.
mengkhianatinya. Tapi ketika Yesus membasuh kaki ke-12 murid itu, 2 orang ini tidak dilalukan, dilewatkan. Enggak. Yesus mengasihi berdasarkan kehendaknya, bukan berdasarkan perasaan atau situasinya, atau juga bukan ditentukan oleh respon orang yang dikasihinya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita belajar bahwa mengasihi itu berlandaskan firman Tuhan itu adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan berdasarkan kehendak kita, bukan perasaan kita. Nah, mengasihi adalah merupakan perintah Tuhan. Jelas, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintahku kepadamu, kepada murid-murid, kita pun juga adalah murid-murid Kristus tentunya. Kasihi seorang akan yang lain. Kok tidak ada tulisan, Bu Bertina, kasihilah Tuhan Allahmu? Oh, itu sudah berulang-ulang dari perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kali ini yang mau ditekankan, bagaimana tindakan kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan ketika orang-orang itu tidak seharusnya mendapatkan kasih dari kita. Karena apa? Mungkin kita sudah mengalami kekecewaan dengan mereka. Mereka menyakiti kita, merugikan kita, merancang yang jahat kepada kita, dan lain sebagainya. Tapi ini perintah yang harus kita taati. Kasihilah seorang akan yang lain. Di ayat sebelumnya di Yohanes 15 itu firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintahku. Hari ini kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita belajar taat perintah Tuhan. Itu yang pertama. Kasih dalam tindakan adalah kasih yang berlandaskan firman Tuhan. Bukan berlandaskan apa kata orang, bukan berlandaskan situasi, bukan berlandaskan motivasi-motivasi terselubung, bukan juga berlandaskan karena upah, tetapi berlandaskan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kasih dalam tindakan itu adalah kasih sebagai buah keselamatan. Kasih itu merupakan buah keselamatan. Ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Persoalan kita ada di dalam maut, manusia ada di dalam maut, itu bukan hanya nanti di neraka. Tapi maut itu ada dari sekarang, Bapak Ibu. Ketika kita atau seseorang membenci orang lain, tidak pernah memberi maaf, tidak pernah memberi ampun, tidak pernah memberi kesempatan, mengingat-ingat terus kesalahannya, mengungkit-ungkit terus kesalahannya. Wah, ini Alkitab bilang, siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya mau beritahu kepada kita, meskipun kita sebagai orang Kristen, kalau kita masih punya kepahitan, kebencian, tidak mengasihi, kita belum selamat, Bapak Ibu. Karena kasih itu adalah buah keselamatan. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan, ya kita hidup di dalam kasih, itu benernya, Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar mempraktekkan ini. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah sekali. Tapi mari kita belajar seperti Yesus, bahkan ketika dia ada tergantung di kayu salib. Dia diludahi, dia dipukul, dia ditendang, dia disalib, penderitaan yang tiada duanya. Dia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita mau benar-benar hidup di dalam hidup kekal itu, sudah sekarang, bukan hanya nanti di surga setelah kita dibawa Tuhan ke sana, Bapak Ibu. Sekarang pun kita sudah menikmati suasana hidup kekal itu, yaitu hidup di dalam kasih satu terhadap yang lain. Jangan tinggal di dalam maut, jangan tinggal di dalam kesia-siaan, jangan tinggal di dalam penguasaan iblis atau dosa yang berbuahkan maut. Setiap ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Kamu tahu
bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Persoalan membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang lain dalam arti membunuh secara fisik, tapi juga membunuh secara tidak memberi maaf, tidak memberi kesempatan, menteror. Kalau sekarang ini kan ya via medsos gitu ya, medsos kita begitu. Ya orang lagi jengkel, pasang status jengkel, ya kan ya. Orang lagi benci sama orang lain, pasang juga begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu pun termasuk dalam ranah membunuh orang lain. Kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang menghakimi, itu adalah ciri seorang yang membunuh sesamanya Bapak Ibu. Jadi segitu sempurnanya Tuhan menuntut kasih kita, ialah seperti Dia sempurna mengasihi kita. Memang masih dalam proses, semua kita masih dalam proses Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita tunjukkan kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dengan cara, ayo buah kehidupan kita itu adalah kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih dalam tindakan itu dibuktikan dengan berkorban. Ayat 16, 1 Yohanes 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita dengan mati di kayu salib. Bukan karena Dia berdosa, tapi karena Dia menanggung dosa kita. Harusnya kita yang ada di kayu salib. Tapi karena kasih Kristus, Dia menggantikan posisi kita di situ Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bukti dari Dia mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya. Hakikat kasih itu adalah berkorban. Jadi percuma juga kalau kita bilang, saya mengasihi kamu, saya mengasihi si A, si B. Tapi kita tidak rela berkorban. Tidak sudi berkorban. Berkorban itu sakit, udah pastilah. Namanya juga berkorban Bapak Saudara ya. Seperti Kristus pun sakit di atas kayu salib. Ya. Berkorban itu rela rugi, ya jelas. Ya. Berkorban itu rela diabaikan, rela tidak dihargai, yalah berkorban Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik pun tidak diterima dengan baik, itu berkorban. Niat kita baik, niat kita sungguh mulia, tapi tidak dihargai, itu berkorban. Makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan, nah itu enggak titik ya, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Menyerahkan nyawa. Saya percaya hanya Yesus yang sanggup melakukan itu Bapak Ibu Saudara ya. Terlebih bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dosa yang tidak pantas mendapatkan kasih Kristus. Tadi dikatakan jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mungkin saja ada orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk orang terdekatnya. Orang yang baik kepadanya. Orang yang mengasihi dia. Saudara. Tapi tidak ada orang yang mau menyerahkan nyawanya untuk seorang jahat seperti kita. Kecuali Kristus. Kecuali Yesus Bapak Ibu Saudara. Itu namanya berkorban. Jadi apakah kita juga harus menyerahkan nyawa kita Bu? Untuk orang-orang yang membutuhkannya. Menyerahkan nyawa jangan diartikan mati bagi mereka, enggak begitu. Tapi apa yang kita punya, apa yang paling berharga bagi kita, yang ketika itu dibutuhkan orang lain, itu kita rela memberikan. Nah itu namanya berkorban. Apa yang saya paling perlukan, tapi ada orang yang lebih memerlukannya, saya rela memberikannya. Itu namanya berkorban. Enak ya ngomong begini, enak. Tapi waktu mempraktekannya itu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Makanya berkorban itu tidak enak gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar secara khusus karena kita juga akan memperingati perjamuan kudus. Merenungi kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, itu tidak akan pernah pudar. Terus akan memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kalau kita dituntut berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, demi mewujudkan kasih kita, itu tidak seberapa sebetulnya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak seberapa. Beberapa hamba Tuhan berkelakar, ya, bahkan kami juga pernah ya bersama dengan Om Henry, Om Daud, gitu ya, tentang wah jangan mau dong digituin, wah kita kok digitu-gitu, direndah-rendahkan. Lalu kita berkelakar, ya kita belum seperti Yesus lah, gitu ya. Yesus sudah dicambuk kali, diludahi kali, gitu ya. Udah mencucurkan darah kali, gitu. Nah kita mah belum apa-apa. Betul Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita dituntut untuk buktikan kasih dengan berkorban, pengorbanan kita belum apa-apa. Jadi jangan merasa kita adalah objek yang paling tersakiti, objek yang paling dirugikan. Enggak, belum apa-apa. Saya juga sedang berkata pada diri saya, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada bandingannya dengan pengorbanan Kristus. Sempurna sudah pengorbanan Kristus. Kita hanya mengikuti teladannya. Belajar seperti Yesus. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Dengan pertolongan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi kasih itu dibuktikan dengan berkorban. Para suami, kalau istri menuntut A, B, C, D, dibuktikan dengan berkorban. Ya, berkorban tenaga, berkorban uang. Para suami pun sama ya. Jadi setiap kita masing-masing pasangan, memang harus rela berkorban, namanya juga mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau tidak bukan kasih namanya, tapi memanfaatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kasih dalam tindakan adalah kasih yang diwujudkan, dipraktekkan kasih itu, gitu ya. Makanya ini kasih dalam tindakan, ada wujud nyatanya. Dalam ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita mau ditanya, sudahkah kita mempraktekkan kasih itu? Pasti jawaban kita beragam. Sudah, tapi belum sempurna. Ya, masih belajar proses. Ya, tidak ada orang berani mengatakan, oh sudah, saya benar-benar tiap hari praktek kasih. Belum ada yang berani Bapak Ibu Saudara ya. Siapapun kita masih banyak sekali kurangnya lah. Itu sebabnya firman Tuhan ini kita perlukan, kita butuhkan supaya kita terus bersemangat mempraktekkan kasih itu. Ya. Dalam sekali makna firman Tuhan ini, bahwa di sekitar kita, bahkan di jemaat GB Raja Wali, pasti ada yang namanya saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ya mungkin kita hanya melihat secara global, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak bisa atau belum mengetahui sampai ke seluk-beluk ke rumahnya, mungkin pergumulan-pergumulannya, sekolah anak-anak dan lain sebagainya, belum. Tapi kita tahu ada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Berupa materi, berupa doa, berupa perhatian, berupa sapaan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan juga berpikir bahwa kasih yang diperhatikan itu melulu bicara memberi uang. Itu bagian daripadanya, betul. Kalau kita punya, mari kita beri. Tapi kalaupun memang karena kondisi kita juga belum bisa, bukan karena nggak mau, ya. Ada orang bukan karena tidak ada, tapi tidak mau bergerak. Tapi ada orang mau, tapi belum ada. Apa yang kita bisa buat sebagai bentuk kasih kita? Setidaknya kita doakan, setidaknya kita perhatikan, setidaknya kita semangati mereka itu. Itu adalah kasih yang dipraktekkan, Bapak Ibu. Ya. Makanya dikatakan jangan hanya dengan perkataan atau lidah saja.
tapi melalui perbuatan kita dan di dalam kebenaran. Di gereja kita dalam bulan ini sebagai wujud dari kasih dalam tindakan ini, nanti juga mungkin Pak Gembala akan memberikan sedikit arahan ya. Kita akan juga melakukan memang tindakan kasih itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi mari kita melakukannya betul-betul karena kita memang ngerti apa yang Tuhan firmankan dan karena kita mengalami kasih itu dan juga kita lakukan di dalam kebenaran. Dalam Yakobus ada satu ayat berkata, saudara, tunjukkanlah imanmu itu dengan perbuatan. Ya, kalau engkau melihat ada saudaramu yang kekurangan, kedinginan, lalu engkau berkata, hai saudara, kenakanlah kain panas, selamat jalan. Nah, itu bukan kasih namanya. Ya, yang benar adalah kau berikan sesuatu kepadanya. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan bilang begini, Bu, saya itu minta tolong sama seorang rekan, katanya begitu. Memang karena saya sangat membutuhkan, ya, bahwa saya mau dibantu karena membutuhkan. Ini materi tentunya ya. Lalu si rekan saya itu berkata, banyak berdoa, katanya. Dia bilang, Bu, saya udah capek kali berdoa terus, katanya gitu ya. Apa-apa jawabnya berdoa, katanya gitu ya. Semua orang juga tahu, katanya gitu ya. Actionnya dong, apa kayak gitu yang bisa dibantu. Benar sih Bapak Ibu Saudara. Walaupun bukan berarti mendidik kita untuk terus mengharapkan orang lain, enggak begitu. Tapi ini kan mengajar kita seluruh yang mendengar firman Tuhan ini. Yuk, bukan hanya karena ini adalah bulan temanya tentang kasih kita lalu memperhatikan kasih itu, enggak. Seumur hidup kita harus praktek tentang kasih ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kasih dalam tindakan yang keempat adalah kasih yang diwujudkan atau dipraktekkan. Menutup firman Tuhan ini saya ingin memberikan satu ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi saya menonton TikTok lah berapa hari yang lalu ya. Saya jarang-jarang, tapi itu karena itu memang bagus, jadi saya tonton. Jadi sepasang suami istri lagi ngobrol, ya, lagi suap-suapan makan roti gitu, satu dengan yang lain, mesra banget gitu ya. Lalu kemudian si istri berkata, Papa, kamu tahu nggak? Aku cinta sekali sama kamu, aku sayang, aku mengasihi kamu, gitu ya. Suaminya bilang, oh iya saya percaya, gitu. Lalu kemudian si istri bertanya balik, Papa sayang nggak? Mengasihi nggak? Cinta nggak sama saya? Oh sangat, gitu ya. Lalu si istri berkata kembali, buktinya kalau Papa sayang sama aku apa? Gitu. Suaminya menjawab, pokoknya kalau engkau sakit, aku akan rawat, gitu ya. Kalau engkau jatuh, aku akan angkat. Wah, pokoknya kata-kata yang seperti itulah, gitu ya. Lalu si suami balik tanya pada istrinya, bukti sebagai mama sayang sama saya, cinta sama saya, kalau saya sakit, apa yang mama akan lakukan? Oh, saya akan cari rumah sakit yang paling baik. Saya akan tungguin. Saya akan temenin. Gitu. Terus, bagaimana kalau saya tiba-tiba buta? Kata suaminya. Kalau saya buta gimana? Saya akan cari dokter yang terbaik. Supaya matanya bisa disembuhkan. Wah, gitu ya. Terus, nggak taunya mertua perempuan itu ada di situ ya, mama dari laki-laki itu maksudnya. Terus mereka berdua nanya, kita tanya aja, Mama, kalau Mama mengasihi engkau, apa yang dia akan lakukan? Pasti kasihku lebih besar, kata istrinya ya. Pasti cintaku lebih besar dari cinta mamamu, katanya gitu. Ayolah kita tanya, gitu ya. Terus mereka tanya tuh mamahnya dari pria ini, ya. Si pria bertanya, Mama sayang sama aku? Jangan ditanya sayang sama kamu. Yang nggak usah ditanya itu sih pasti. Mah, bukti bahwa Mama mengasihi saya. Kalau satu saat saya buta, apa yang Mama akan lakukan? Jawaban dari ibu itu mengejutkan. Ibunya berkata begini, kalau matamu buta, aku akan keluarkan mataku,
aku akan bilang, dokter ambil mataku untuk menggantikan mata anakku. Si istrinya langsung terpaku, terdiam. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, ya tadi itu, kasih itu adalah berkorban. Dan ada praktek, ada wujud nyata. Kristus menggantikan kita. Saya boleh membuat sebuah kalimat seperti ini. Ketika Allah Bapa ngobrol dengan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi manusia? Lalu Yesus berkata, aku mengasihi manusia. Ya. Dan kemudian di situ juga ada iblis. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara ya. Iblis juga berkata, aku juga mengasihi manusia dong. Aku bisa kasih mereka kekayaan, kesehatan, kemakmuran. Bagaimana kalau manusia itu dihukum mati, kata Allah. Lalu kemudian iblis berkata, aku akan temenin mereka ada di situ. Ya memang dia berasal dari situ, saudara ya. Tapi Allah berkata, karena aku mengasihi manusia, aku akan memberikan diriku melalui Yesus Kristus, menggantikan mereka untuk menyelesaikan dosa mereka. Itulah kasih yang berkorban dan kasih yang dipraktekkan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, marilah kita menghidupi kasih dalam tindakan, yaitu kasih yang berlandaskan firman Tuhan. Yang kedua, kasih itu adalah sebagai buah keselamatan. Buktikan bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan dengan cara hidupilah kasih. Dan yang ketiga, buktikan dengan pengorbanan. Dan yang terakhir, mari kita wujudkan, praktekkan kasih itu. Setidaknya mulai dari rumah kita, gereja kita, tempat di mana kita bekerja, sehingga Kristus terus diharumkan namanya melalui kehidupan kita. Selamat mempraktekkan kasih dalam tindakan. Kita adakan pujian ini sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sembah Dia. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untukku. Mari kita sembah lagi, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku
sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Masih di mute, Om. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan buat segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami bisa beribadah bersama-sama meskipun via Zoom ya Tuhan. Yang boleh memuji, menyembah Engkau, yang boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami boleh ya Tuhan bertindak di dalam kasih. Karena Engkau sudah mengasihi kami, bahkan Engkau sudah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh ya Tuhan memperoleh hidup yang kekal dalam kasih-Mu. Mari Tuhan, kalau sebentar juga kami akan ambil bagian di dalam perjamuan suci, supaya kami lebih lagi Tuhan bertambah-tambah dalam kasih-Mu, supaya kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, dan boleh kami sampaikan, bisa salurkan ya Tuhan, bisa nyatakan, bisa praktekkan dalam kehidupan kami, sebagai tanda bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus berkati hamba-Mu, dan sekarang Tuhan kami siap untuk ambil bagian dalam perjamuan suci. Sucikan kami semua Tuhan, dan sucikan juga roti anggur yang akan kami pergunakan ya Tuhan untuk ikut serta sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan suci saat ini. Kami mengucap syukur atasnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan diri untuk dengan roti yang ada pada kita ya, mungkin ya silakan apapun bentuknya yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan. Kita siapkan dan saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama untuk makan roti ini ya. Oke saudara, mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada pada kita sebagai tanda kita menghormati dan melambangkan tubuh Tuhan yang sudah terpecah bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita sekalian? Haleluya. Mari kita makan bersama dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke, kalau sudah, kita sekarang pegang cawan anggur yang melambangkan darah Kristus di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan akan darah Kristus. Mari saudara, kita akan minum, tapi sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan supaya kita bisa minum bersama-sama. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita pegang ini melambangkan darah Kristus bagi kita sekalian?
Haleluya. Mari kita minum dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, maka boleh kami ambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa mengasihi kami, dan Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan, mari tolong kami supaya kami juga senantiasa Tuhan boleh setia kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau, mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami, dan juga ya Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, untuk ya Tuhan juga saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Engkau juga kiranya jamah melalui perjamuan ini Tuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dikuatkan, dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ada jalan keluar, dan juga yang kekurangan boleh dicukupkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Jaya yang ya Tuhan tadi sempat vertigo dan pingsan. Kami tidak tahu saat ini, tapi kami percaya Tuhan sudah tolong, jika dia boleh ya Tuhan kembali boleh dipulihkan kesehatannya. Demikian juga untuk Ibu Angkin, Ibu Erni yang rencananya akan operasi batu empedu. Di empedunya katanya Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Demikian juga yang lain-lain satu persatu Tuhan tolong. Mereka yang sakit ya Tuhan dijamah Tuhan. Apapun penyakit mereka. Demikian juga saudara kami yang mungkin saat ini masih ada yang terpapar oleh COVID ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tuhan juga menjamah mereka sekalian sehingga mereka boleh dipulihkan sehat, menambah imun mereka untuk melawan segala virus-virus yang ada dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Mari Tuhan jamah semuanya tanpa terkecuali. Engkau mengetahui akan keadaan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga memberkati terus gereja kami Tuhan, mulai dari ya Tuhan Gembala Sidang sampai seluruh pengurus, seluruh aktivis, seluruh jemaat lama maupun baru tanpa terkecuali, bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati menurut kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong Tuhan untuk Tuhan minggu depan mungkin kami masih akan ibadah secara via Zoom seperti saat ini, tapi minggu berikutnya kami mohon kiranya kami bisa ibadah secara on-site ya Tuhan. Bahkan kami juga ingin mempraktekkan di dalam ya Tuhan tindakan kasih kami untuk kepada seluruh jemaat boleh ikut serta di dalamnya. Mari Tuhan berkati rencana ini, berkati segala sesuatunya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalam semua itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami di bawah pimpinan Pak Jokowi. Tuhan juga memberkati semuanya sampai ke jajaran yang paling bawah. Tuhan berkati semuanya boleh menjadi abdi negara yang menyejahterakan bangsa dan negara ini. Tambahkan kesehatan melimpah. Bahkan ya Tuhan kiranya Tuhan juga tolong memberkati terus vaksinasi, memberkati terus program ini supaya merata, semakin banyak yang ya Tuhan divaksin dan semakin memberi dampak yang baik kesehatan, menambah imun seluruh rakyat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bahkan kami mohon ya Tuhan kiranya Tuhan lalukan pandemi ini dari kami Tuhan, supaya kami bisa lebih bebas lagi, kami lebih bisa ya Tuhan dalam aktivitas maupun di dalam segala hal yang perlu kami kerjakan. Semuanya kiranya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan campur tangan di dalam segala hal, dan semua yang melayani Engkau juga pada hari ini dalam urapan-Mu sepenuhnya, baik sebagai worship leader, pemimpin pujian ya Tuhan Erna, dan juga Bertina sampaikan firman Tuhan. Demikian juga di dalam ibadah sore nanti sore melalui Zoom juga Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan supaya semuanya boleh menjadi berkat, dan seberapa banyak yang bisa ikut serta dalam ibadah tersebut Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan beberapa
pengumuman ya, berita sepekan ke depan untuk menjadi perhatian kita. Oke, sabar, salah. Belum diklik share. Ya, Bapak Ibu, yang rindu memberikan persembahan ya, perpuluhan ataupun persembahan lainnya, bisa mentransfer ke nomor rekening ini, juga sudah di-share di grup WA kita. Jadi bisa tetap memberikan persembahan. Tapi kalau misalnya memang tidak punya m-banking atau repot ke bank, dikumpulkan dulu dalam satu amplop. Nanti pada waktu kita ibadah onsite bisa dibawa ke gereja ya. Kemudian ya, doa fajar kita adakan setiap Sabtu ya, pukul 5.30. Mari Bapak Ibu Saudara yang setia tetap setia, dan yang belum, mari kita bergabung supaya makin banyak berdoa, makin banyak hal yang kita alami tentunya ya, perkara-perkara rohani bersama dengan Tuhan. Lalu ibadah pria kompak di minggu ketiga hari Kamis. Untuk bulan ini via Zoom karena sikonnya ya. Dan untuk EBI juga via Zoom. Jumat lalu sudah diadakan, Jumat 1 dan 3. Linknya biasanya di-share ya di hari yang sama sebelum ibadah dimulai. Kemudian untuk youth itu ada ibadah di ruang komisi cuma dalam 2 minggu ini juga. Sabtu depan ini pun mereka masih via Zoom gitu ya. Juga ibadah teens pun sama, biasanya mereka ada di ruang komisi setiap minggu, dan hari ini nanti jam 10 via Zoom. Nanti linknya akan di-share ya. Akan di-share, jadi yang anak-anak remaja bisa bergabung di Zoom ibadah teens jam 10. Untuk Abi biasanya di YouTube, tapi saya dengar hari ini via Zoom juga ya. Nanti akan di-share juga linknya tentunya di grup-grup WA yang ada di jemaat Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita arahkan anak ya, ponakan, mungkin cucu juga untuk bisa ikut bersama-sama, sekaligus kita bisa mendampingi mereka untuk mengikuti ibadah ini. Dan untuk ibadah umum minggu depan masih via Zoom. Minggu 13 Februari ibadah pagi itu pukul 8 dan ibadah sore pukul 18 sore atau jam 6 sore. Itu warta sepekan, pengumuman untuk menjadi perhatian kita sekalian. Jadi seandainya ada jemaat lain yang menanyakan Bapak Ibu, ibadahnya adalah online. Ya, sehingga mereka tidak kemudian datang di gereja gitu ya, padahal gerejanya tutup gitu. Oke, itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita tentunya ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, begitu kata firman Tuhan. Terima kasih sudah bergabung di ibadah pagi hari ini. Sampai kita bertemu di ibadah minggu depan. Kalau mau ikut sore lagi nanti, mari tetap kita bergabung. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Saudara, tadi dalam firman sudah disinggung pula, rencana kita ada tindakan kasih ya. Nanti kita akan sampaikan pada tanggal 20. Kalau kita ibadah onsite, maka kita akan sampaikan, yaitu saya harapkan kita semua praktek kasih ya. Kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya berbicara mengenai kasih, tetapi kita praktek. Dalam bulan Februari ini diharapkan nanti tanggal 20 kita bisa onsite, dan saya akan sampaikan kepada saudara sekalian ada tindakan kasih yang akan kita lakukan bersama-sama dari kita untuk kita ya saudara. Jadi bukan keluar, tapi sementara dari kita untuk kita, karena kebetulan kan Februari ini ya kebetulan bersamaan dengan Imlek, bersamaan juga dengan Valentine Day ya, dimana kita juga hari kasih sayang, hari kasih sayang. Tapi bukan berarti cuma hari bulan Februari saja, tapi setiap kali. Tapi kita akan, karena kebetulan bersamaan juga dengan tema kita, kasih dalam tindakan. Jadi kita kebetulan ada 3 hal yang bisa kita gabung praktekkan. Ya, nanti tanggal 20 kita akan umumkan, dan juga nanti dari komisi-komisi saya sudah sampaikan juga, dari jemaat juga, supaya kita sama-sama ya
minimal kita akan mengadakan ya sembako ya, bagi sembako ya, itu saja. Tapi sekali lagi dari kita untuk kita saudara ya, karena terbatasnya belum kita keluar. Saya rasa itu saja dari saya. Saya Weno, Ya. saya sama Fong positif. Oh iya. Iya, karena Fong tadinya saya urusin dia, saya jadi ikut positif. Iya. Fong pertamanya. Iya, oke. Kita doakan ya. Iya, tadi juga udah didoain ya, saya percaya cepat pulih. Secara umum saya tidak sebut nama, tapi itu secara umum. Nah, saya tahu. Iya, makasih. Fong gejalanya apa, Bu? Hah? Gejalanya tadinya demam, Fong juga demam. Demam tinggi. Udah demam, saya kasih minum obat itu Sanmol. Demamnya masih, akhirnya saya kasih Proris, Fong udah hilang demamnya. Udah jadi bersaksi sebentar ya. Demamnya hilang, besoknya dia batuk. Fong batuk. Terus Ruli punya tes antigen, Ruli antigenin. Di antigen itu hasilnya garisnya 2, tapi yang satu samar. Akhirnya udah saya tetap pergi ke dokter gang 11, dokter Andi, di situ di antigen lagi. Nggak tahu itu garisnya 2. Garisnya 2, udah positif, udah kasih obat segala macam. Akhirnya saya juga di antigen sama Ruli, tapi hasil saya itu nggak ketahuan gitu ya kayaknya ya. Besokannya saya di antigen lagi, sama hasilnya 2. Ya udah jadinya nepak dah. Saya yang urusin ya dia kan, ya saya bersyukur aja dah, biar keadaan kita tetap syukur sama Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur. Ya. Iya. Ini saudara, memang kalau kita dengar beritanya itu COVID-nya menanjak begitu luar biasa ya. Tapi saudara kita ingat beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu menanjak dan banyak yang meninggal ya saudara. Tapi kali ini kita dengar bahwa menanjak tapi yang meninggal nggak ada, belum ada. Maksudnya ya mungkin kalau ada mungkin 1-2, maksudnya sangat terbatas ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kita percaya, apalagi Pak Jokowi juga akan bilang supaya bisa mandiri, isolasi. Ada yang meninggal 2 orang. Ada ya. Ya, tapi maksudnya nggak sampai kayak dulu. Nggak gawat kayak zaman saya. Betul. Tahun lalu itu luar biasa ya. Iya. Nampaknya sampai menakutkan sekali. Sekarang memang katanya malaikatnya lagi jalan-jalan, tapi kira-kira semoga tidak membawa pedang ya saudara. Jadi cuma jalan-jalan lihat-lihat nih siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu yang diperhatikan saudara. Amat sih Om. Ya. Tahun lalu katanya begitu, bawa pedang tahun lalu. Tapi sekarang enggak ya. Kita doakan supaya ya jalan-jalan silahkan, tapi jangan bawa pedang. Pedangnya masukin sarung saja ya. Memang kenyataannya begitu saudara. Ini Omikron beda dengan Delta ya di tahun lalu. Dan kita terus berdoa, kita terus percaya Tuhan pasti menolong kita. Karena kita semua adalah milik Kristus ya. Tuhan bertanggung jawab atas kita. Kita tidak ditentukan kematiannya oleh COVID atau oleh apapun juga, tapi Tuhan yang menentukan. Amin saudara. Amin. Oke, mari sekarang kita tutup dalam doa dan doa berkat ya. Bapak Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk Fong yang tadi sudah disaksikan bersama dengan Citliu, mamahnya, dan juga ya keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan jamah semuanya tanpa terkecuali. Demikian juga saudara kami yang lain yang terkena COVID, kami percaya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyembuhkan mereka satu demi satu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami juga kalau kami memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan yang lain sebagainya, kiranya Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang memberi, dan semuanya ya Tuhan, kami tidak pernah rugi dalam memberi, karena firman-Mu mengatakan berilah, maka kepadamu akan diberi. Berarti kami juga sudah melakukan perintah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi sesama dan bagi nama Tuhan dimuliakan. Sekarang saudara-saudara, mari siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan.
Mari Bapa di sorga, kami perlu berkat yang daripadamu melimpah atas kami. Limpahkan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah keluargamu. Dan kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita sepakat katakan, amin.